Halo, pagi ini saya ke Gedung Persada, sebuah pertemuan di dalamnya itu banyak sekali gedung-gedung pertemuan pernikahan ya. Jadi mikir akhirnya, nanti di usia anak saya menikah itu berapa kira-kira biaya pernikahan yang sewajarnya, yang normal. Berarti kan ini kan ada hubungannya dengan inflasi. Saya memiliki usia dan pertumbuhan ekonomi juga bergerak. Kan kita tahu kan inflasi itu apa? Maksudnya nilai rupiah yang melemah karena harga semakin tinggi. Nah, harga semakin tinggi kalau penghasilan kita ini tidak bertambah, maka menyebabkan kemampuan daya belinya juga akan menurun. Nah, itu yang kita sebut sebagai inflasi. Nah, di usia saya yang sekarang ini, terus kita katakanlah 3 tahun 4 tahun yang akan datang, katakanlah pernikahannya untuk anak saya, berarti inflasinya berapa persen? Mungkin diperlukan 500 juta, mungkin 400 juta. Kalau zaman dulu mungkin 25 juta aja sudah cukup kuat. Tapi kalau sekarang pasti akan berbeda. Nah, inilah saya sangkutkan dengan kenapa saya harus melakukan sesuatu, kenapa saya harus berbisnis, dan bisnis yang saya kerjakan itu harus reasonable. Dan saya memiliki bisnis dan saya sangat cukup takjub hasilnya. Karena apa? Karena saya bergerak. Demikian juga teman-teman saya di dalam lingkungan industri yang saya bangun. Kami tidak melihat umur, usia, laki-laki atau perempuan, siapapun dia. Akhirnya saya menyikapi adalah menilai siapapun bisa sukses. Siapapun, mau nggak punya uang, mau punya uang, itu bisa sukses, tapi juga bisa gagal. Yang punya uang atau nggak punya uang bisa juga gagal, tapi bisa sukses. Yang membedakan apa? Cara kerjanya. Yang membedakan adalah apa? Gayanya, polanya, seruduknya, pengen suksesnya. Dia bekerja di kesendiriannya, bertanya, komplain, apalagi ya, cari tahu, pergi dengan mobilnya sendiri menuju ke satu tempat dan melakukan pekerjaan, punya inisiatif untuk melakukan sesuatu untuk pengembangan apa yang dikerjakannya, tidak menunggu dia merasa tertekan dengan arahan. Dia melakukan tanpa arahan. Selama yang dilakukan itu adalah bergerak, maka bisnis apapun, termasuk di dalam bisnis yang saya kerjakan, itulah ciri-ciri yang kami melihatnya di dalam ruangan bisnis saya. Itu muncul pribadi-pribadi yang mereka tidak hebat, mereka juga bisa menangis, mereka juga bisa sedih, mereka juga bisa punya perasaan baper, mereka juga punya jiwa sombong, tapi mereka juga punya jiwa mau menekan sombongnya. Mereka juga punya jiwa malu, tapi dia tahu di mana malu itu ditempatkan. Nah, teman-teman, saya memang sengaja membangun sebuah wawasan tentang bisnis, dan channel YouTube ini menjadi media interaksi kita saling berkenalan. Bahwa saya punya bisnis, dan bisnis saya ini siapapun dia, umurnya berapa, mau tua mau muda, selama dia punya masalah dan masalah itu ingin dipecahkan, maka dia bisa menyelesaikan persoalannya dan dia bisa menjawab persoalannya dengan apa? Dengan kebutuhan yang bisa dipenuhi, dengan ternyata bisnis itu bisa kembangkan, bisa dia wujudkan. Apa itu? Bagi saya adalah tinggal menemukan orang-orang yang sama kriterinya seperti yang ada dalam lingkungan saya sebelumnya. Yang tadi itu antusias, mau mengganggu orangnya, telepon mau datang naik motor. Kalau sekarang yang naik motor itu naik mobil dan menikmati, ya itulah breakthrough-nya. Tapi jiwa-jiwa yang seperti itu datang naik motor, menemui, bertanya, kalau ada case yang membuatnya dia bertanya, dia pun juga langsung bertanya. Kalau marah, dia marah. Nah, pribadi-pribadi seperti inilah sebenarnya yang akan menempati ruangan sukses dalam sebuah bisnis. Teman-teman,
Wawasan ini semuanya berada dalam ucapan-ucapan yang saya bicarakan, dan yang saya bicarakan semuanya itu tidak pakai tedeng aling-aling, to the point. Kami tidak pandai mengajarkan orang menjadi pandai berbicara, tapi kami sibuk untuk pandai menceritakan apa yang kami lalui, agar apa yang kami lalui ini menjadi inspirasi Anda untuk menjadi bagian orang yang penting dalam kehidupan Anda tentunya. Ya, GH, selamat siang.